Menikahi Hot Om. Bab 083. Tanpa perempuan ini sadari, Mahesa bisa menangkap bahwasanya salah satu sifat yang membuatnya jatuh hati pada istrinya ini adalah sifat penyayang dan keibuannya. Bahkan sudah bisa membayangkan bagaimana jika Widya berhasil hamil dan menjadi seorang ibu. Istrinya itu pasti akan sangat menyayangi anak-anak mereka. Mas, kita beliin Cila yang ini, ya. Pasti dia suka banget. Widya memilih 2 boneka teddy bear ukuran besar dan sedang. Juga membeli alat-alat gambar agar gadis cilik itu tidak bosan. Setelah puas berkeliling, akhirnya mereka ke kasir dan membayar. Bukan Mahesa tentu saja yang membayar, Widya yang buru-buru membuka dompetnya dan langsung mengeluarkan kartunya. Ya, semua pendapatan Mahesa memang sudah dipasrahkan sepenuhnya untuk dikelola sang istri. Dan tentu saja ia juga memiliki simpanan, tapi dia pakai untuk keadaan darurat saja. Terima kasih sudah berbelanja di toko kami, Mbak. Kami tunggu kedatangannya kembali. Staf kasir toko itu mengembalikan kartu Widya. Dan Widya pun tersenyum ramah pada wanita yang bahkan tadi sempat-sempatnya mencuri pandang ke arah Mahesa. Ya, bagaimana lagi? Punya suami tampan dan kaya raya memang seperti ini. Harus tahan-tahan jika ada orang lain yang meliriknya. Sama-sama, Mbak. Sepasang suami istri itu kemudian bergegas keluar dari toko. Langsung menuju mobilnya dan menyimpan barang belanjaan tadi di bangku belakang. Mas, ucap Widya saat ia dan suaminya sudah berada di dalam mobil. Apa, sayang? Nanti Mas yang kasih hadiah ini buat Cila, ya? Mahesa menaikkan sebelah alisnya. Kenapa? Tanya Mahesa. Kenapa nggak kamu aja yang kasih langsung? Jangan, Mas, ucap Widya. Harus Mas Mahesa. Cila pasti seneng banget kalau Mas sendiri yang kasih hadiah-hadiah ini. Selama ini Mas belum pernah beliin dia mainan, kan? Belum, sayang. Ya udah, pokoknya Mas harus kasih sendiri. Ya, Mas. Iya, sayang. Setelah obrolan singkat itu, Mahesa kembali memacu mobilnya dengan kecepatan rata-rata. Tidak lambat dan juga tidak cepat. Tidak butuh jama mereka sampai di rumah sakit. Berjalan menuju gedung, ia malah bertemu dengan Laivia. Bun. Baru sampai. Tanya Laivia sambil memeluk sahabatnya itu. Iya, Liv. Lo mau kemana? Tanya Widya saat mendapati sahabatnya itu seperti akan pergi. Mau ke rumah Bu Linda, Bun. Gue baru aja mau jemput lo ke apartemen. Lo nggak lupa kan? Ada bimbingan hari ini di rumah beliau. Widya membulatkan matanya. Ja langsung menepuk jidatnya dengan tangan. Ya, ampun. Lupa banget. Widya langsung menoleh pada sang suami. Mas. Maaf. Widya nggak bisa nemenin. Widya harus ke rumah guru fisika Widya buat bimbingan belajar buat ujian akhir besok. Mahesa berpikir untuk sejenak. Ia benar-benar ragu dan berat untuk melepaskan Widya begitu saja walau bersama keponakannya. Izinin ajalah, Om, ucap Laivia menimpali. Ini penting banget soalnya. Ada materi yang belum benar-benar kami ngerti dan itu katanya bakalan keluar pas ujian. Om tenang aja, pasti bakal Laivia jagain Widyanya. Oke. Mahesa menghela napasnya dalam. Ia begitu berat untuk mengizinkan, tapi mau tidak mau harus melakukannya. Oke. Yes. Laivia bersorak senang. Widya langsung meraih tangan sang suami dan menyaliminya. Pergi ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Saat 2 gadis itu sudah berada di pintu lobi, Mahesa kembali memanggil nama Laivia. Ya, Om. Kenapa? Jagain. Kabarin juga. Jangan jauh-jauh dari handphone. Oke, sip. 7. Papa. Cila teramat senang saat mendapati sang ayah datang dengan membawakannya beberapa mainan. Beberapa boneka dan alat gambar yang tadi ia beli bersama sang istri.
Papa beliin semua ini buat Cila. Lia, nak. Makasih, Papa. Lia, sayang. Cila pun sibuk memeluk boneka itu. Menciuminya karena gemas. Ia lihat mainan yang lain. Semua yang dibawakan Mahesa disukai oleh gadis cilik tersebut. Papa temenin Cila gambar, iya. Oke. Mahesa pun meraih meja bed lalu naik ke atas ranjang. Duduk di depan Cila dan meletakkan buku gambar dan berbagai pewarna di atas meja. Gambar pemandangan, Pah. Cila pun bersemangat. Gadis itu langsung dengan telaten membuat sebuah gambar pemandangan dengan rumah sederhana yang di belakangnya dialiri oleh air terjun. Mahesa bahkan baru tahu kalau putrinya ini sangat pandai membuat sebuah goresan menjadi bentuk yang indah. Ini tuh rumah waktu kami tinggal di Switzerland, Pah. Cila kangen pulang ke sana. Mahesa tertegun memandangi gambar yang sudah diwarnai tersebut. Tampak indah sekali. Kalau kamu sembuh kita akan ke sana. Beneran, Pak? Iya. Makasih, Papa. Sama-sama, sayang. Cila begitu senang bermain dengan sang ayah. Bahkan suhu tubuh yang tadi sempat tinggi turun seketika. Memperhatikan sang anak yang sepertinya dalam keadaan stabil, Mahesa berniat untuk menyampaikan apa yang sedari tadi ia pikirkan. Sayang. Boleh Papa kasih tahu kamu sesuatu? Cila langsung mengangguk beberapa kali. Senyumannya langsung terulas begitu saja. Boleh dong, Pa. Papa mau kasih tahu Cila apa? Untuk sejenak Mahesa terdiam. Ia memikirkan bagaimana cara untuk menyampaikan pada putri tercintanya ini. Ila sedang memilah dan memilih kata yang tepat agar bisa mudah dipahami oleh anak semata wayangnya itu. Bagaimanapun, ia juga tidak ingin menyakiti perasaan malaikat kecil yang dulu bahkan selalu ia nantikan kehadirannya. Sungguh, dia sekarang dihadapkan oleh dua hal yang benar-benar harus ia jaga. Ia tidak ingin menyakiti salah satunya. Di sisi lain, Cila adalah anak kandungnya, di sisi lainnya lagi, Widya adalah istrinya. Tentu tidak ada yang bisa dia pilih salah satu di antaranya. Kedua-duanya begitu berarti untuknya. Papa. Cila menyentuh wajah Mahesa yang tampak melamun. Kok Papa melamun? Katanya mau ngomong sama Cila. Mahesa meraih tangan Cila yang sedang menyentuh wajahnya dan mengecup telapak tangan kecil itu. Matanya bahkan sudah berkaca-kaca. Entah kenapa ada perasaan tidak tega yang menyelubungi hatinya saat ini. Bagaimanapun, Cila adalah korban. Ia bahkan harus menanggung keegoisan para orang tua yang seharusnya tidak ia dapatkan. Lelaki tampan itu menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Cila. Iya, Papa. Sejenak Mahesa terdiam lagi. Ia pandangi anaknya yang saat ini sedang memeluk boneka teddy bear berukuran sedang dengan kedua tangannya. Sungguh, ia tidak tega. Tapi mau tidak mau ia harus memberikan pengertian. Kita akan bicara soal Buna, ucap lelaki itu hati-hati. Kamu mau? Wah, Buna. Mau? Pa, seru Cila bersemangat. Cila rindu dengan Buna, Papa. Tapi pasti dia lagi sibuk. Sama Dimas. Mahesa tersenyum melihat tanggapan anaknya. Setidaknya ada hal positif yang bisa ia lihat. Iya. Buna sedang sibuk. Tapi dia pengen ketemu sama kamu. Cila tersenyum. Cila juga pengen ketemu sama Buna. Buna itu orangnya baik banget. Biasanya kalau ketemu di rumah sakit, Cila suka dibeliin es krim sama Buna. Cila makan berdua deh sama Dimas. Cila iri deh, Pa lihat Dimas punya kakak sebaik Buna. Cila juga pengen punya kakak kayak Buna. Tenggorokan Mahesa tercekat. Bahkan ia ingin mengatakan kalau perempuan itu bahkan sudah menjadi ibu baginya. Iya, Buna memang baik. Dia juga sayang sama kamu. Tadi Buna juga yang pilihkan boneka teddy ini untuk kamu. Wah, ternyata Buna.
Namun rasa antusias itu beralih menjadi rasa heran yang luar biasa. Kenapa Papa bisa sama Buna, Pak? Air mata itu menitik lagi. Maaf Mas. Tapi bukan seperti itu. Bukan seperti itu, Mas. Widya hanya. Perempuan itu menjepit bibirnya. Bingung harus mengatakannya bagaimana. Kepalanya bahkan kini menunduk, tidak berani menatap suaminya. Mahesa yang melihat hal itu langsung mencubit dagunya pelan agar perempuan itu kembali mendongak menatapnya. Hanya, Glek, Widya hanya nggak mau nambahin pikiran Mas. Widya nggak mau sampai jadi beban. Masalah Mas udah banyak, Widya nggak mau bikin Mas susah. Widya nggak mau pikiran Mas berat, Mas. Mahesa menghela napasnya pelan. Yang seperti ini yang malah bikin pikiran Mas berat, Buna. Mas jadi terus mencari-cari apa yang salah dalam diri Mas. Apa yang kurang? Jujur hal ini membuat kepercayaan diri Mas kembali runtuh. Mas jadi merasa seolah Mas ini nggak berguna dan nggak bisa diandalkan, Bun. Enggak, Mas. Enggak. Bener-bener enggak sama sekali. Widya menangkup rahang Mahesa dengan kedua tangannya. Itu sama sekali nggak benar. Kehidupan Widya bahkan jadi berubah lebih baik seperti ini karena Mas Mahesa. Mata Mahesa menatap lurus mata istrinya itu. Jangan jadikan apapun yang kamu katakan tadi sebagai alasan, Buna. Ke depan, bisa kamu ceritakan apapun itu sama Mas. Kita akan cari jalan keluarnya sama-sama, kita akan hadapi dan lalui bersama, Widya mengangguk. Iya, Mas. Mahesa mengacungkan jari kelingkingnya. Bisa janji. Widya terkekeh pelan. Tapi ia ragu bisa menepatinya atau tidak. Sebab dia tidak tahu rasa sakit itu kapan tidak bisa ditanganinya. Sayang, panggil Mahesa saat melihat kekasih hatinya itu malah termenung. Iya, Mas. Perempuan itu lalu mengalihkan pandangannya kembali ke jari kelingking suaminya. Menggigit bibirnya kuat-kuat, ia sungguh tidak ingin membuat janji palsu. Perempuan itu menelan ludahnya susah payah, dan Mahesa tahu apa artinya itu. Widya ragu. Kalau kamu tidak bisa sepakat, maka satu goresan baru yang kamu buat di tubuh kamu, maka Mas juga akan melakukan hal yang sama. Mas akan membuat semua kaca di penthouse ini hancur agar biar Mas bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Widya langsung menggeleng keras. Enggak, Mas. Please. Jangan lakuin itu lagi. Widya nggak mau lagi lihat Mas kayak tadi, Mas. Nggak mau. Seperti halnya Mas, Buna. Mas juga nggak mau lihat kamu terluka. Jari kelingking itu masih setia menunggu sambutan Widya. Dan mau tidak mau perempuan itu akhirnya mengaitkan jari kelingking mereka. Janji. Widya akan janji cerita apapun itu sama Mas. Mahesa mengulas senyum sangat tipis. Jangan kecewakan Mas dengan ingkar, Bun. Widya kemudian mengangguk. Iya, Mas. Widya coba, ya, Mas. Mahesa menggeleng. Nope. Itu adalah suatu keharusan. Tolong, apapun itu tolong jadikan Mas orang pertama dan satu-satunya yang tahu semua masalah kamu. Bukan malah pada teman-teman kamu, Bun. Atau orang. Tanya Cila ingin tahu. Memangnya rumah Papa sama rumah Buna deketan? Mahesa meneguk ludahnya dengan susah payah. Entah kenapa ia melihat perubahan signifikan pada ekspresi wajah anaknya itu. Pikiran Cila yang sudah dipenuhi dengan pikiran aneh pun langsung membuatnya merasa tertekan. Ia jadi mengingat bagaimana ayahnya lebih perhatian pada Widya daripada dengan ibunya Jingga. Itu tampak aneh baginya. Dan hal itulah yang beberapa hari membuatnya menjadi banyak pikiran dan meminta ayah dan ibunya untuk sering-sering menemaninya tidur. Bagaimanapun ia bisa melihat interaksi semua orang dewasa itu. Memikirkan itu seketika kepalanya menjadi merasa berat. Ia tutup matanya rapat-rapat dan membukanya perlahan. Cila, kamu kenapa, Nak? Mahesa langsung panik ketika melihat putrinya itu menekan pelipisnya. Kepala Cila sakit banget, Pak. Dan, tes.
Belum selesai pembicaraan itu dibahas, tanda-tanda penurunan kesehatan gadis kecil itu langsung terlihat jelas. Darah segar itu bisa Mahesa lihat keluar dari hidung mancung anaknya. Melihat itu Mahesa langsung panik. Ia segera menyingkirkan meja yang berada di antara mereka dan merebahkan putrinya itu agar posisinya rata. Berbaring, nak. Cila menuruti apa yang ayahnya itu katakan. Dan kemudian ia segera menekan tombol panggilan perawat. Untuk meminta bantuan. 7. Kamu nggak waras apa? Mahesa, tekan Anggi saat tahu adiknya itu berniat menyampaikan pada Cila bahwa keadaan hubungannya dengan ibunya sudah berbeda. Bagaimanapun antara kakak dan adik pasti akan ada momen untuk saling menguatkan. Anakmu itu lagi sekarat. Bisa-bisanya kamu malah niat ngasih tahu dia saat dia bahkan pengen lihat orang tuanya sama-sama ada di samping dia. Mahesa mengeraskan rahangnya. Tentu saja ia akan mendapatkan kecaman itu. Jelas itu adalah hal yang salah. Waktunya memang tidak tepat. Dia butuh dikuatkan mentalnya. Dia butuh disupport. Mahesa bukan butuh dikasih pengertian kalau bapaknya udah punya istri baru, bukan. Entah kenapa Anggi tidak habis pikir dengan pemikiran adiknya tersebut. Kamu itu seorang dokter. Benar kalau kamu nggak boleh menyimpan informasi apapun yang wajib pasien ketahui. Tapi ini bukan tentang masalah medis Cila. Tapi tentang urusan pribadimu. Tahanlah, Mahesa nggak waktunya sekarang. Lihat akibat dari niat kamu itu. Drop lagi kan dia. Mahesa menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Ia tahu ia salah. Ia tidak akan menyangkalnya. Mahesa mungkin aja Widya lebih bisa mikir daripada kamu. Mbak yakin, dia pasti lebih ngerti dengan kondisi anak kamu ini. Entah berapa kali Mahesa harus menghela napasnya. Tentu saja yang dikatakan Anggi benar adanya. Kamu pasti bahkan tahu tentang psikologis pasien kanker. Apa sih, yang udah anak kamu itu minta selama ini? Nggak ada Mahesa, dia bahkan kekurangan kasih sayang kamu. Kali ini Anggi yang menghela napasnya. Di ruang tunggu khusus itu, kakak beradik itu berbicara. Memang kamu nggak pernah menginginkan situasi ini terjadi, tapi tekan rasa perfeksionis kamu itu untuk sebuah nyawa. Nanti, Mahesa nanti kalau harapan hidup anak kamu ini sudah meningkat. Bahkan punya kesempatan untuk hidup lebih panjang, baru kamu kasih pengertian sama dia. Enggak sekarang. Pembicaraan itu terjeda untuk sesaat. Jujur saja dua orang itu berada dalam kebimbangan yang sama. Kamu pernah mikir nggak sih, Mahesa kalau Cila itu cuma mampir sebentar di hidup kamu? Mbak, entah kenapa air mata Anggi malah mengalir sekarang. Kenapa nggak kamu gunakan kesempatan itu untuk ngurus dia dengan baik, Mahesa? Kerongkongan Mahesa pun tercekat. Susah bukan main rasanya untuk menelan ludahnya sendiri. Toh jalan satu-satunya yang paling cepat nggak akan mungkin kamu tempuh, ini hanya tentang kita bersiap buat kehilangan dia. Rahang Mahesa mengeras seketika. Lah dihadapkan fakta yang dipaparkan jelas oleh kakaknya. Berapa lama sih pasien kanker darah bisa survive? Pertanyaan demi pertanyaan itu terlontar tajam. Paling 4-5 tahun aja. Itu pun kalau dia bisa bertahan sejauh itu. Apa nggak bisa kamu mengalah sedikit aja buat dia bahagia? Tekan Anggi. Berikan yang terbaik sebagai ayah selagi dia masih bisa bertahan. Mahesa jangan egois. Tenggorokan itu terasa semakin tercekik. Bahkan Anggi pun berbicara dengan perasaan berat. Kecuali kamu punya pikiran lain dan memutuskan untuk punya anak lagi dengan Jingga, mungkin akan lain cerita. Gue mau tanya ini dari tadi. Tapi rasanya kurang tepat soalnya kita mau bimbingan sama Bu Linda. Tapi karena sekarang kita udah selesai belajar sama dia, gue mau lanjutin nanyanya. Widya yang baru saja memasukkan buku-buku ke dalam tasnya menoleh pada Laivia. Tanya apa Liv? Laivia tampak menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan.
Lo abis nangis bun. Dek. Widya menelan ludahnya susah payah. Laivia bukan seseorang yang mudah untuk dibohongi. Gadis itu pasti peka dengan masalahnya. Tapi tetap saja ia tidak ingin begitu saja terang-terangan menunjukkan kesedihannya. Biasalah, Liv. Gue lagi kangen aja sama mama. Udah lama kayaknya gue nggak pulang. Apalagi sama Dimas, kangen banget. Mendengar penuturan sahabatnya itu membuat Laivia mengembuskan napasnya kasar. Lo masih bisa ya nutupin perasaan lo ke gue, bun. Apa gue bukan sahabat lo? Kenapa lo tanggung sendiri? Lo kebiasaan, bun. Sok kuat tau nggak? Kapan sih nggak egois sama diri lo sendiri? Nggak capek? Dada Widya begitu saja terasa sesak. Memang benar apa yang dikatakan oleh Laivia. Dia memang terlalu egois dengan dirinya sendiri. Tapi dengan kondisi yang menjepitnya saat ini, memangnya dia bisa apa? Tes. Air matanya begitu saja bergulir. Perih hati yang berusaha ia redam kini terkuak kembali. Perempuan cantik yang memiliki hati lembut itu hanya bisa menundukkan kepalanya. Menurut lo gue harus gimana, Liv? Nafas itu ia tarik dalam-dalam. Apa gue punya pilihan lain? Apa gue harus berubah egois dan mentingin diri gue sendiri? Apa boleh gue egois minta Mas Mahesa buat nggak nemuin anak sama mantan istrinya? Kali ini Laivia yang menghela napasnya berat. Kini ia merasa bersalah. Bukan gitu maksud gue bun. Tapi seenggaknya lo jangan simpen semuanya sendirian. Lo bisa cerita ke gue. Lo bisa bagi beban itu ke gue. Seenggaknya dada lo bisa lega walau nggak sepenuhnya.